Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah segala nikmat iman dan nikmat Islam. Ini kita bersyukur di tengah pandemi, di tengah Ramadan ini kita masih bisa belajar ya. Dan belajarnya spesial ya. Kita bisa belajar dimanapun, di rumah, ya, di kebun gitu kan. Cuman harapannya walaupun pembelajaran jarak jauh tetap dapat dilangsungkan dengan optimal. Nah, ya. Insya Allah hari ini akan masuk ke materi ke-7 dari materi penganggaran perusahaan untuk anggaran biaya tenaga kerja ya. Insya Allah ini tidak terlalu ribet ya. Yang penting kalau materi yang semi kuantitatif seperti ini kita banyak latihan aja ya, tidak terlalu banyak diskusi, yang penting banyak latihan dan banyak praktek, seperti insya Allah bisa dipahami. Oke, langsung aja masuk ke materi. Secara definisi, anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode tertentu. Jadi memang kalau dalam perusahaan biasanya tahunan ya, tahunan. Terus untuk tenaga kerja juga biasanya dihitung dari jamnya ya. Ada yang sifatnya shift-shiftan. Kalau kayak kantor biasanya kan ada yang fix semuanya dari jam 8 sampai jam 5 biasanya ya. Ada yang dari jam 7 sampai jam 3 kalau guru ya. Ada juga yang sifatnya kalau di pabrik itu job shift-shiftan. Nah, dari jam 6 sampai jam 2 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 6 kembali gitu kan. Bisa 6 jam atau 8 jam per hari. Itu tergantung dengan kebijakan daripada undang-undang tenaga kerja kita. Dan juga upahnya juga harus disesuaikan dengan UMR biasanya. Ada faktor-faktor yang pengaruh, nanti kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya ada definisi. Jadi ada dua definisi ya tenaga kerja itu, ada tenaga kerja langsung, ada nggak langsung ya. Kalau tenaga kerja langsung dia emang berperan langsung dengan proses produksi ya. Kita produksi misalnya dulu saya pernah ke pabriknya tuh Perfettivan Mele itu di daerah Bogor ya. Itu pabrik permen ya, permen Mentos kalau tahu ya, permen Mentos ya. Itu nama pabriknya itu nama pabriknya Perfettivan Mele ya. Kan nggak tahu kan nama pabriknya kan. Nah seperti itu. Nah itu biasanya memang ada tenaga kerja yang langsung, dia yang ada yang packaging, ada yang quality control, mengecek apakah ini rasanya udah sesuai apa enggak, ada yang emang bagian dia dari pengolahan gitu kan, mencetak permen tersebut ya, macam-macam ya. Nah bedanya kalau tenaga kerja nggak langsung itu dia tidak langsung bukan dalam proses produksi. Jadi biayanya akan dikaitkan dengan biaya overhead pabrik. Makanya yang kita bahas di hari ini adalah biaya anggaran tenaga kerja langsung, bukan tenaga kerja tidak langsung. Ya. Karena di anggaran tenaga kerja tidak langsung itu akan masuk di materi selanjutnya, insya Allah pada UTS, setelah UTS ya, tentang terkait anggaran biaya overhead pabrik. Ya seperti itu. Dia nggak langsung berhubungan dengan produksi ya. Jadi kalau ini sangat berhubungan dengan produksi. Makanya kalau kita kemarin belajar tentang terkait anggaran produksi, nah ini sangat berkaitan karena anggaran produksi akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi anggaran bahan baku, dan anggaran bahan baku akan mempengaruhi anggaran biaya tenaga kerja. Seperti itu. Ya. Dan intinya kalau tenaga kerja nggak langsung itu nggak harus di pabrik ya. Kalau langsung dia kerjanya memang di pabrik. Tapi kalau atau di kantor gitu ya. Tapi kalau nggak langsung dia kerjanya bisa di luar ya. Ya kayak supporting ya, supporting kayak konsultan gitu. Kalau dalam perusahaan jasa ada namanya konsultan, konsultan perusahaan ya. Ada bottlenecknya, di mana bottleneck itu kayak hambatan dalam produksi, itu mereka bisa analisis di situ. Atau bagian konsultan itu banyak ya, ada consulting marketing, ada konsultan produksi gitu kan, atau bagian pelatihan kan, misalnya dia ada apa namanya itu, ada mesin baru itu kan butuh pelatihan, itu termasuk daripada biaya tenaga kerja nggak langsung, seperti itu. Nah faktor pengaruhnya apa aja? Nah, tentunya apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi semua yang kita pelajari ini secara paralel itu berhubungan ya. Dan tentunya ada kebutuhan tenaga kerja. Jadi setelah itu juga ada kebutuhan tenaga kerja berapa. Setelah itu diketahui dari anggaran produksi, penjualan, dan anggaran bahan baku, akan ketemu angka berapa sih tenaga kerja yang kita butuhkan. Dari yang dibutuhkan berapa
kemampuan perusahaan untuk bisa merekrut karyawan. Jadi gitu ya. Jadi karyawan butuh, tapi belum tentu karyawan itu punya kemampuan finansial untuk merekrutnya gitu ya. Tergantung dengan kemampuan finansialnya. Ya. Jadi ada orang yang kadang tuh di perusahaan ini lumrah ya, banyak di perusahaan ini, kalau kalian kerja di banyak perusahaan tuh ada beberapa perusahaan tuh satu orang tuh bisa mengcover 2 jabatan gitu kan, karena emang ternyata di perusahaan itu anggarannya nggak ada gitu untuk memecah jabatan itu gitu. Itu banyak sekali, itu macam-macam, banyak sekali ya, apalagi yang swasta khususnya ya, itu banyak seperti itu, merangkap jabatan tuh banyak ya, merangkap jabatan banyak. Terus ada pelatihan, kalau dia baru otomatis perlu pelatihan, ada evaluasi, ada gajian upah, ada pengawasan. Jadi ada supervisornya gitu kan, ya, rasanya segala macam. Selanjutnya, manfaatnya apa sih kita belajar anggaran tenaga kerja ini? Ada 3 manfaat secara umum ya. Jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah tenaga kerja untuk lebih efisien ya dalam melakukan tenaga kerja. Jadi angkanya jelas. Jadi kalau angkanya jelas, kita lebih bisa menganggarkan dan kita bisa mengalokasikan anggaran yang sisanya untuk bagian yang lainnya, seperti itu. Pengeluaran juga lebih efisien. Harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat, dan adanya alat pengawasan biaya tenaga kerja. Ya, ada pengawasan, ada menghitung barang pokoknya, dan ada efisiensi dalam pada biaya tenaga kerja. Nah, apa sih yang harus ada ketika kita menyusun anggaran tenaga kerja? Ada 3 hal ya. Jadi setiap, kalau misalnya teman-teman udah di perusahaan, udah kerja di perusahaan, ketika disuruh buat anggaran tenaga kerja, pastikan 3 hal ini ada ya. Pastikan 3 hal ini udah ada, angkanya udah ada sama teman-teman. Kalau angka ini nggak ada, ya nggak bisa buat ya. Jadi anggaran tenaga kerjanya nggak bisa dibuat kalau hal ini nggak ada. Jadi makanya harus bertanya kepada bagian yang lain. Pertama adalah anggaran unit yang harus produksi. Jadi tanya ke bagian produksinya ya, atau tanya ke bagian manajemennya, berapa sih yang harus kita produksi gitu. Berapa jumlah unit yang harus kita produksi, itu berapa. Terus standar waktunya berapa sih? Nah, standar waktu ini biasanya kita bisa compare atau bisa benchmark ke perusahaan lain. Misalnya untuk membuat katakanlah, kalau tadi perusahaan Mentos ya, Kormen, atau kalau saya katakan ada perusahaan kayak perusahaan nangka goreng gitu ya, apa itu makanan lah gitu ya, bikin snack gitu kan, bikin keripik atau snack segala macam, itu dari masukkan bahan baku sampai packaging itu waktunya berapa lama. Itu bisa compare dengan perusahaan lain, tentunya disesuaikan dengan alat yang kita punya gitu. Kalau alat mesinnya bagus, biasanya lebih cepat gitu kan, lebih otomatis gitu, lebih cepat. Tapi kalau kebanyakannya masih manual, otomatis waktunya lebih lama. Nah, itu disesuaikan, ada benchmark, ada kita penyesuaian dengan alat yang kita punya, seperti itu. Yang kedua adalah sistem pengupahan berdasarkan waktu. Jadi ada sistem pengupahan itu kan ada berdasarkan jam, ada berdasarkan harian gitu. Itu tergantung dari perjalanan manajemen. Nah, jadi kita harus bertanya nih, upahnya per jam atau per apa gitu, atau per produk atau per jam atau per hari. Itu harus jelas ya. Dalam Islam akadnya harus jelas ya. Kalau nggak jelas namanya goror namanya ya. Jangan sampai dia dikatakan gaji per jam, ternyata kita bikin formatnya harian ya. Ya mungkin dia nggak tahu ya karyawannya, tapi Allah Maha tahu. Ya, itu yang harus kita pikirkan ya. Oke, selanjutnya masuk ke ini ya, jam dan upah. Jadi ada dua, ketika kita membuat anggaran tenaga kerja, ada 2 tahapan. Pertama, kita tentukan dulu berapa anggaran jam kerja langsungnya, berapa total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk X gitu. Berapa, misalnya gini, dalam satu produk itu misalnya ada 2 departemen biasanya. Misalnya ada produk yang membuat ada bagian divisi A, divisi B gitu misalnya. Ada bagian pertengahan, dia mengolah dari bahan baku, diolah. Misalkan dari pemain Mentos ya, dia mengolah dari bahan baku itu, dari bahan mentah. Dia ada gula, ada apa tuh, saya nggak tahu lah namanya itu, ada gula, ada makisa atau apa gitu, ada jeruk atau apa, itu diolah dalam mesin. Itu waktunya berapa lama? Biasanya agak lama nih, yang proses pertama ini agak panjang ya. Nanti yang berdivisi kedua ada bagian quality control, dia mengecek apakah produknya sudah sesuai.
Nah, bagian kedua ini nyambung dengan bagian lainnya, yaitu misalnya dia packaging, mengepak gitu ya, mengepak biasanya lebih cepat. Jadi quality control itu biasanya ngambil sampel aja. Jadi dari 100 biji permen yang keluar itu kan diambil 5 sampel secara acak gitu kan, random sampling secara acak, mana kira-kira ini ada yang defect nggak, defect itu ada yang produk cacat nggak. Kalau cacat otomatis harus dipisahkan gitu ya. Biasanya untuk kualitas untuk membuat biasanya akan dijadikan bahan baku lagi, jadi didaur ulang gitu. Jadi produk-produk yang defect, yang cacat gitu kan, didaur ulang kembali biasanya. Kalau makanan bisa didaur ulang. Jadi kalau kayak sepatu ya biasanya itu akan dijual di emperan atau dijual murah di mana ya, di pinggir-pinggir jalan biasanya itu. Kalau produk-produk yang ada sedikit cacatnya seperti itu. Nah, yang bagus itu yang akan dipasarkan. Yang sesuai dengan quality controlnya itu ada bagian sendiri ya, bagian sendiri. Nah, misalnya bagian produksi ini kan lama ya, diproses bahan baku, nunggu ngolah gitu kan, terus sampai membentuk permen itu sampai jadi gitu kan, itu bisa lama, waktunya bisa sampai 3 jam 2 jam seperti itu. Nah, bagian untuk quality control bisa lebih cepat karena dia mengecek rasa segala macam. Terus bagian packaging apalagi cepat sekali ya, packaging mereka udah cepat, biasa tek gitu ya, cepat. Biasanya cuma 1 jam segala macam. Nah, itu dibagi. Oh, ternyata ini 1 jam nih 2 jam. Proses di sini 2 jam 2 jam. Jadi ada 2 proses. Nah, tergantung kebijakan perusahaan ya. Atau misalnya dibagi 3 proses gitu kan. Ya. Agar menentukan ini ya penggajiannya seperti apa gitu. Yang kedua, ada nama baru ketemu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Outputnya apa? Outputnya adalah upah. Berapa sih upah yang harus dibayar untuk tenaga kerja gitu kan. Kalau tadi anggaran jam itu adalah outputnya adalah jam ya, waktu tiap divisi untuk menyelesaikan satu bagian produksi itu berapa. Kalau dalam bahasa manajemen produksi itu ada namanya supply chain ya, mata rantai ya. Jadi ada mata rantainya, itu harus kita buat. Kalau bagian produksi bukan kita yang buat ya, itu silakan bagian produksi yang buat, kita tinggal mencocokkan. Kalau kita bagian keuangan di situ kita harus mencocokkan, oh di bagian di rantai pasok ini masukannya berapa, jamnya berapa, selesainya itu. Misalnya ada 1 2 3 4 5 itu kan. 1 2 3 ini masuk divisi 1 itu berapa jam. 4 5 itu masuk divisi 2 itu berapa jam. Itu kita tentukan angka jamnya berapa, baru tentukan upahnya berapa, seperti itu. Ya, contoh soal, kita langsung ke soal ya biar lebih mudah dipahami. Contoh nih, perusahaan Berkah Sejahtera. Ini kemarin ini dari awal saya pakai perusahaan ini ya, PT Berkah Sejahtera nih. Di bidang makanan ringan sedang mempersiapkan anggaran tenaga kerja untuk produk cemilan nangka goreng. Nah, saya kemarin ngomongin nangka goreng ya, karena paling puasa ini paling enak ngomongin makanan ya. Ya biar lebih lebih kuat imannya untuk nahan lapar. Oke, contohnya gini, saya pakai data triwulan. Nah, ini bebas ya, yang penting datanya selama setahun. Bisa diproduksi satu triwulan atau bulanan, itu tergantung dengan model perusahaannya ya, model kebijakan perusahaannya. Kalau perusahaan dirasa lebih enak ngitung triwulan, pakai triwulan. Kalau lebih enak pakai bulan ya pakai bulanan, seperti ya. Katakanlah satu bulan, sebulan pertama berarti bulan 1 2 3, bulan Januari Februari Maret gitu ya. Benar nggak sih ya, Februari Maret sama 3 bulan itu 5.000 rencana produksinya. Bulan kedua April Mei Juni 4.000 dan seterusnya ya sampai 8.000. Nah, departemen 1 contohnya yang tadi saya bilang tadi itu bagian supply chain pertama, rantai pasok pertama itu membutuh waktu sekitar 2,4 jam 2,4 jam ya. Ini terserah ya, ini terserah kalau wah ngitungnya susah banget 2,4 jam gitu kan. Jadi terserah, bisa diubah tergantung dengan kebijakan masing-masing gimana enak menghitungnya gitu kan. Divisi kedua hanya 1,5 jam. Tarifnya itu Rp500 ini per jam ya, tarif per jam itu Rp500, yang 2 Rp700. Ini contoh ya, contoh. Jadi teman-teman bisa ubah angka ini sesuai nanti kita di UTS insya Allah angkanya saya ubah ya. Ya, misalnya kebijakan perusahaan karena udah 2020 angkanya dari 5.000 atau 50.000 itu serah ya. Kalau di luar negeri mungkin lebih mahal ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah buatlah anggaran jam kerja langsung. Nah, ini ya, tadi saya bilang kan ada 3 hal yang harus ada dalam anggaran produksi. Pertama adalah berapa rencana produksinya. Nah, ini harus ditanyakan di bagian produksi. Kedua, berapa standar jam kerjanya.
Ini yang harus kita benchmark, perusahaan lain kita sesuaikan dengan kapasitas mesin yang kita punya. Dan ketiga adalah berapa upah tiap jamnya seperti apa. Disesuaikan dengan UMR gitu kan, disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, jangan sampai terlalu murah, jangan sampai terlalu mahal gitu kan. Terlalu murah akan membuat buruhnya demo, terlalu mahal akan membuat perusahaannya bangkrut gitu kan ya. Jadi kita harus di tengah-tengah gitu kan. Qaul umuri awsatuha, sebagai perkara adalah berada di tengahnya gitu ya. Ya. Jadi kita walaupun bagian keuangan tetap harus ada dalilnya gitu ya. Oke. Selanjutnya ini maksudnya, jadi ada dua pertanyaan. Pertama yang kita cari adalah anggaran jam kerja langsungnya, kedua baru anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Oke. Nah, coba kita lihat di sini, nih bisa coret ya, sini coba. Ya, di sini kita masukkan angkanya. Jadi biaya produksi awal adalah di sini. Jadi yang tadi angka tadi kita masukkan sini. Triwulan pertama itu ada di sini sampai triwulan ke ini. Jadi selama setahun anggaran yang kita gunakan adalah 23.000 ini. Standar jamnya untuk bisa memproduksi ini adalah 2,4 jam. Artinya dalam satu triwulan kita butuh 12.000 jam. 5.000 dikali 2,4, 12.000 jam ya. Selama satu triwulan ya. Jadi angkanya nggak terlalu besar kalau karena angkanya triwulanan seperti itu. Sedangkan departemen 2 itu hanya butuh 7.500 jam. Jadi 5.000 dikali 2,4 sama 12.000 dan seterusnya. Ini sama ya. 4.000 kali 2,4 seterusnya sama dapat 9.600 seterusnya. Harus dijumlahkan. Jadi selama setahun kita butuh 55.200 jam ya. 55.200 jam. Ini jam yang kita butuhkan untuk menyelesaikan produksi selama setahun. Detail itu ya. Detail itu. Di departemen 2 butuh 34.500 jam ya, artinya lebih singkat gitu kan. Nah, ini hubungan ya. Karena departemen 2 ini mungkin waktunya lebih singkat, mungkin juga tenaga kerjanya juga lebih sedikit seperti itu ya. Lebih sedikit. Ya, karena akan dibagi dengan jumlah tenaga kerja gitu kan. 55.200 karena jamnya sangat banyak, mungkin akan karyawannya mungkin lebih banyak di departemen ini seperti itu. Nah itu. Jadi kalau bisa disamakan, kalau 8 jam semuanya satu orang itu katakan 8 jam gitu kan, berarti harus sama nih ya. Walaupun di sini kita lihat di departemen ini kita tahu di dapurnya ini ternyata angkanya beda jamnya nih ya. Makanya jumlahnya harus sama, harus berbeda gitu jumlahnya. Kalau di sini karena jamnya lebih banyak, ini sini ya. Tahu nih angkanya lebih banyak nih kalau di bagian satu nih, di bagian produksi ngolah-ngolah gitu, masukin bahan selama itu ternyata jam prosesnya lama gitu kan. Otomatis di sini lebih banyak jumlah karyawannya, di sini lebih sedikit seperti itu ya, lebih sedikit. Jadi bisa dipahami ya, bisa dipahami. Itu gunanya kita belajar di sini. Sampai sini selalu bisa dipahami ya. Kalau nggak dipahami bisa langsung tanya di grup chat ya. Selanjutnya, nah kalau tadi adalah anggaran jam, outputnya sudah ketemu jamnya berapa selama setahun. Sekarang kita cari output daripada biayanya berapa yang keluar selama tahun. Ternyata triwulan pertama itu butuh 12.000 jam. Satu jamnya standarnya biaya yang dikeluarkan adalah 500 rupiah ya. Berarti tinggal dikali 12.000 dikali 500 rupiah, dapatlah angka 6 juta. Wah, murah sekali ya. Ini soalnya untuk 3 bulan ya, untuk 3 bulan ya. 3 bulan. Dan seterusnya ya, 9.600 kali 500 dapat 4.800 dan sampai dijumlahkan. Jadi keluar total selama setahun kita hanya butuh angka 27.600.000 ya. Atau bisa juga seperti ini, 500 ini katakanlah 50.000 gitu kan, cuma 02 yang dihilangkan. Itu terserah. Jadi biasanya kalau dalam laporan itu emang seperti itu ya. Tidak misalnya katakanlah angkanya itu 500 juta atau 55 juta gitu. Enggak semuanya ditulis 5 juta ya, sebulat-bulat. Kadang juga ditulis cuma 5.000, cuman ditulis di keterangan atasnya dalam ribu rupiah. 5.000 dalam ribu rupiah artinya 5 juta, sama aja seperti itu ya. Yang kedua, karena mungkin kerjaannya quality control lebih, kita butuh orang yang punya grade pendidikan lebih tinggi, dia biayanya lebih mahal ya, biayanya lebih mahal ya. Karena ini kalau kayak produksi ini mau masukin bahan itu kan ya cukup ya, taman SMA udah cukup. Tapi kalau kayak quality control ini benar orang-orang yang punya grade pengetahuan terkait produk ya, quality control bisa ngecek kesesuaian produk dengan ini ya. Di sini dijumlahkan baru didapatkan ya.
Setelah itu totalnya baru dijumlahkan ya. Dari dapatkan 1 6 juta ditambah 5.250.000 dapatlah angka 11.250.000 dan terus dijumlahkan ke bawah. Dan dapatlah angka akhirnya. Berapa sih angkanya harus kita keluarkan untuk tenaga kerja selama setahun. Seperti itu. Ya. Saya kira seperti itu saja ya, cukup ya. Nah, sekarang ada kisi-kisi karena kita mau UTS ya. Nah, ada kisi-kisi UTS ya. Ya, kalau kisi-kisi UTS insya Allah soalnya gampang. Itu soalnya yang kita pelajari lah pastinya, bukan yang nggak kita pelajari. Ya. Ada ini, silakan boleh catat ya. Nanti intinya kita akan banyak latihan. Jadi ada 2 soal terkait pertanyaan teori, silakan boleh dibaca. Ya, boleh dibaca. Dan ada 4 pertanyaan terkait latihan ya. Terkait latihan membuat forecasting anggaran penjualan. Forecasting ini insya Allah yang akan kita uji adalah terkait metode least square sama regresi ya. Metode least square sama regresi. Metode trend itu terlalu gampang lah ya. kurang gigit. Jadi kita pakai metode least square sama regresi, nanti baru yang lain menyesuaikan. Dan biasanya ini saya pengennya nih hasil dari misalnya nih, dan ini berhubungan ya, hasil anggaran penjualan akan menjadi acuan untuk anggaran produksi dan begitu seterusnya. Anggaran produksi menjadi acuan bahan baku dan tenaga kerja, seperti itu ya. Jadi ada insya Allah ada 6 pertanyaan ya, 6 pertanyaan nih, ada 6 pertanyaan, 2 pertanyaan teori dan 4 pertanyaan praktek, seperti itu. Oke, saya kira cukup sampai di sini, singkat saja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung di grup ya. Saya harapkan lebih banyak pertanyaan ya, karena kalau teman-teman ada yang bertanya itu, wah saya tahu nih ada yang berpikir di sini, ada yang berusaha memahami di sini, seperti kan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya anggap paham semua. Oke, terima kasih. Demikian materi kuliah pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dimanfaatkan dengan baik dan berkah untuk teman-teman semuanya di masa depan, untuk bisa di pekerjaannya atau di bisnisnya masing-masing. Demikian, sekian, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.